Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di Kabupaten Kampar dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang lebih utama pada malam yang mulia ini, yaitu pada malam yang ke-22 daripada bulan suci Ramadan pada tahun ini, marilah kita kembali memuji dan memuja Allah Tabaraka Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Tanpa terasa, malam ini kita sudah berada pada malam ke-22 daripada bulan Ramadan. Semua ini tidak terlepas daripada rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tanpa henti. Walaupun saat ini Ramadan pada tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang berlalu. Tetapi alhamdulillah kita pada umumnya di Kabupaten Kampar ini masih bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid sebagian besarnya, walaupun dengan menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat. Tapi alhamdulillah ini adalah nikmat yang terbesar yang kita terima hari ini. Berbeda dengan daerah-daerah lain, mereka tidak bisa lagi melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, tapi mereka melaksanakan di rumah. Kemudian selawat beriringkan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini kita berikan judul kajian Live Ramadan kita dengan Idul Fitri di tengah pandemi wabah COVID-19. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu dan bulan terakhir ini, negeri kita yang bernama Indonesia ini bahkan hampir melanda seluruh negara yang ada di permukaan bumi ini, dilanda oleh wabah COVID-19 atau virus corona. Termasuk negeri kita, Kabupaten Kampar, negeri yang kita cintai ini. Wabah ini sudah datang ke negeri kita jauh sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Termasuk pada hari ini, wabah ini belum juga berlalu dari negeri kita. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, saya mengajak kepada kita semua, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 malam terakhir ini berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu langit, dikabulkan doa kita. Mudah-mudahan virus corona segera berlalu dari negeri kita, ibadah Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah terjadi wabah. Satu ketika Umar bin Khattab melakukan perjalanan dari pusat ibu kota pemerintah Islam di Madinah menuju salah satu provinsi yang disebut dengan Provinsi Sam. Ketika itu Umar bin Khattab beserta rombongan melakukan kunjungan. Belum lagi sampai Umar bin Khattab ke negeri Sam, dikabarkan kepada Umar bin Khattab telah terjadi wabah, penyakit, sebuah wabah taun yang melanda negeri Sam ketika itu. Lalu Umar bin Khattab dan para rombongan terhenti langkahnya. Lalu kemudian tak lama kemudian Gubernur Sam yang juga sahabat Umar bin Khattab pergi datang menemui Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata Gubernur Sam ketika itu yang bernama Abu Ubaidah ibn Jarrah? Wahai Sang Khalifah, berkunjunglah ke negeri kami. Datanglah ke Sam. Ini merupakan takdir Allah. Lalu kemudian terjadi perbedaan pendapat. Sebagian kaum muslimin menginginkan Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Sebagian yang lain menginginkan supaya Umar terus melakukan kunjungan ke Sam. Termasuk Gubernur Sam Abu Ubaidah ibn Jarrah menyarankan Sang Khalifah berkunjung ke negerinya atau provinsinya Sam ketika itu. Tapi perbedaan pendapat ini diselesaikan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda,
Apabila kalian mendengar sebuah wabah menimpa sebuah negeri, janganlah kalian berkunjung ke situ. Tetapi apabila di negeri kalian ditimpa oleh wabah itu, maka jangan pula kalian keluar dari negeri itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini menggambarkan kepada kita bahwa jauh sebelum adanya virus corona, di zaman Umar bin Khattab, bahkan Nabi SAW sudah memesankan kepada kita, apabila kita mendengar di sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah daerah, di situ ada wabah, penyakit yang menular, maka hendaklah jangan kita berkunjung ke situ. Tapi apabila melanda negeri kita, jangan pula kita keluar daripada negeri kita. Inilah sistem isolasi dalam Islam dan sekarang dilakukan oleh pemerintah kita. Kita menjaga jarak, kita menghindari pertemuan-pertemuan besar yang dapat mengakibatkan kontak salam, kontak badan, dan lain sebagainya. Ini adalah yang pernah dilakukan dan diingatkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika Umar kembali pulang ke Madinah ketika itu, lalu kemudian Umar berkirim surat kepada Gubernur Sam Abu Ubaidah bin Jarrah, bahwa disarankan kepada Gubernur Sam supaya pergi saja ke Madinah supaya selamat. Tapi apa kata Gubernur Sam Abu Ubaidah bin Jarrah? Saya hidup dan mati tetap bersama rakyat di Sam ini. Memang betul. Tak lama kemudian Umar mendapat kabar sahabatnya Gubernur Sam Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal karena wabah penyakit taun. Bahkan ketika itu dalam sebuah riwayat disebutkan lebih kurang 20.000 orang meninggal karena wabah penyakit taun, hampir separuh negeri Sam ketika itu. Kesedihan yang amat mendalam bagi Umar bin Khattab. Tapi tak lama kemudian Gubernur Sam diganti oleh Amr bin As. Amr bin As membuat sebuah terobosan. Apa kata Amr bin As kepada rakyatnya? Wahai rakyatku, sesungguhnya wabah ini seperti kobaran api. Apabila kalian berkerumunan, berdekat-dekatan, berkumpul, maka kobaran api akan membakar kalian. Tapi apabila kalian berpencar ke bukit, ke gunung, maka insya Allah kalian selamat. Lalu saran Amr bin As, Gubernur Bani Sam ini didengar oleh rakyatnya. Maka tak lama setelah itu, ibadallah, yang namanya wabah virus daripada taun ini segera berlalu dari Sam. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah kita dari pusat sampai ke daerah. Gubernur Riau sudah melakukan himbauan, termasuk juga Bupati Kampar sudah melakukan himbauan kepada kita semua. Ini mesti kita lakukan, kita jaga jarak. Dalam melakukan perjalanan kita pakai masker, kita mengurangi kontak salam kecuali hal yang tidak penting. Ini adalah anjuran himbauan dilakukan pemerintah dalam rangka menyelamatkan diri kita daripada wabah virus ini. Karena datang dari orang per orang, bukan dari angin datang, tapi dari orang per orang. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam dalam menghadapi wabah ini, ada beberapa sikap yang mesti kita lakukan. Yang pertama, banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara doa itu, kita baca dalam Qunut Nazilah. Tadi Alhamdulillah di Masjid Markas Islami ini telah dilaksanakan Qunut Nazilah pada akhir rakaat pada salat witir. Ini dalam rangka berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah menyelamatkan negeri kita dari wabah virus corona ini yang terus meningkat di negeri ini. Juga doa-doa lain di sepertiga malam terakhir. Bangunlah kita di sepertiga malam terakhir. Kapan lagi berdoa yang mustajab? Di hari Jumat. Apalagi setelah sholat Asya di hari Jumat, kata Nabi, itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Hari ini adalah malam Jumat. Besok hari Jumat berdoalah setelah sholat Asya. Kapan lagi? Menjelang berbuka puasa. Berdoalah kita menjelang berbuka puasa. Itu waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga virus ini segera berlalu dari negeri kita. Kapan lagi waktu mustajab? Waktu mustajab adalah antara azan dan iqamah. Kapan lagi? Di waktu sujud terakhir. Di waktu kita melaksanakan sholat. Kata Nabi SAW, saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya itu adalah pada saat sujud. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Yang kedua, banyak kita bertobat. Sebagai umat Islam kita banyak bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kata Allah Ta'ala dalam surat Tahrim ayat 8. Begitu juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas tubu ilallah. Hai sekalian manusia, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Kata Nabi di ujung hadis itu, saya beristighfar, bertobat kepada Allah Ta'ala bil yawm, dalam setiap hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Masya Allah, bertobatlah kita kepada Allah Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan. Yang ketiga, perbanyak amal saleh, apalagi di bulan Ramadan ini. Kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan waqtisaban wufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa mendirikan bulan suci Ramadan
Siang berpuasa, malam tarawih, witir, tadarus Al-Quran, berimpak dan bersedekah dengan penuh iman dan ilmu. Wufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa yang telah berlalu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita perbanyak di bulan Ramadan ini, di masa pandemi daripada virus corona ini, iman Allah. Kita perbanyak amal ibadah kita. Lalu kemudian apalagi kita atur pola makanan minuman kita. Apalagi di bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, Nabi SAW mensunahkan kepada kita, makanlah buah kurma. Bila kurma basah tidak ada, Nabi berbuka dengan buah kurma yang kering. Barangkali di negeri kita ini banyak kita dapatkan buah kurma, atau paling tidak dengan buah-buah yang manis dan lain sebagainya, ibadah Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, barang siapa memakan 7 butir kurma tua di waktu pagi, Allah selamatkan dia pada hari itu dari gangguan racun dan bahaya tukang sihir. Begitu berkahnya buah kurma. Berbuka dengan buah kurma kita tidak kenyang, tapi yang kita ambil berkahnya, ibadah Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para shaimin, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala. Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat melalui Fatwa nomor 14 tahun 2020 telah memberikan panduan kepada kita kaum muslimin dalam beribadah di masa virus corona ini. Alhamdulillah di Kabupaten Kampar ini sebagian besar masjid tak buka dengan sholat berjamaah dan sholat Jumat, kecuali daerah-daerah zona-zona merah yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu kami dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau mengucapkan terima kasih, mengucapkan berbahagia kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dan pemerintah Kabupaten Kampar yang tetap melaksanakan sholat berjamaah di beberapa masjid, seperti di Masjid Kabupaten Kampar, di Masjid Markas Islami ini, tapi dengan memakai protokol kesehatan yang cukup ketat. Ini solusi, karena memang Islam itu memberikan solusi. Fatwa nomor 14 2020 bukan memerintahkan menutup masjid. Masjid tak boleh ditutup. Masjid yang berada di zona merah itu tetap dibuka. Tapi yang sholat berjamaah cukup 1-2 orang saja. Azan tetap berkumandang. Setiap sholat 5 waktu di daerah zona merah virus corona, azan mesti berkumandang. Iqamah berkumandang. Walaupun yang sholat cuma 2-3 orang. Sebelum berbuka puasa, sebelum makan sahur, hendaklah pengurus masjid atau takmir masjid membunyikan kaset bacaan Al-Quran, menandakan sebentar lagi berbuka puasa, menandakan sebentar lagi makan sahur. Tak boleh masjid ini tutup, ibadah Allah. Oleh karena itu jelas panduan Majelis Ulama Indonesia ini dalam Fatwa nomor 14. Zona merah ini sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah. Bukan sholat zuhur di masjid, tapi sholat zuhurnya di rumah. Daerah zona merah di mana tingkat penularan COVID-19 cukup tinggi, maka hendaklah sholat berjamaah di masjid yang biasa kita lakukan, kita laksanakan di rumah. Boleh berjamaah dengan keluarga. Mudah-mudahan antum-antum semua yang selama ini biasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dengan adanya virus corona, kita melaksanakan sholat di rumah, insya Allah mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tentu ini yang biasa berjamaah. Di zona merah juga sholat tarawih dan witir, laksanakanlah di rumah, tidak ada masalah, karena akan terjadi penularan yang cukup tinggi. Tetapi dalam Fatwa nomor 14 2020 dijelaskan, bagi negeri yang daerah penularan COVID-19 ini masih terkendali, masih zona hijau, maka tetap melaksanakan sholat Jumat, tetapi khatib tidak perlu panjang-panjang, 10 menit saja. Imam tak perlu panjang-panjang baca ayat. Sholat berjamaah tetap, tapi jaga jarak. Inilah kami Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada MUI Kabupaten Kampar yang telah melakukan ijtihad di Masjid Markas Islami dan juga ijtihad dilakukan masjid-masjid sekitarnya menjaga jarak dalam sholat berjamaah. Ini ijtihad para ulama yang mesti kita hormati. Islam memberikan solusi menjaga jarak dalam sholat berjamaah. Tentunya lebih baik daripada tidak berjamaah, tapi ada diberikan solusi. Ini namanya fatwa. Ini namanya ijtihad yang sudah diberikan. Begitu juga di daerah zona hijau, silakan melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, tapi tak perlu ceramah agama, santapan rohani Ramadan. Ya mungkin melalui TV, ini melalui radio, melalui live streaming di Facebook dan lain sebagainya. Ini solusi-solusi. Jadi alhamdulillah di Kota Bangkinang sebagian besar sholat tarawih, tapi juga sebagian besar tak ada ceramah santapan rohani Ramadan. Maka pada ustadz saya berpesan, kami pimpinan MUI Provinsi berpesan, ya inilah ujian bagi kita insyaAllah Ta'ala. Teruslah insyaAllah Ta'ala berdakwah dengan berbagai cara, melalui media sosial dan sebagainya. InsyaAllah berdoa mudah-mudahan ini segera berlalu. Jadi tetap di zona hijau. Ini panduan dari Majelis Ulama Indonesia daripada Pusat nomor 14 2020. Lalu kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala.
Pada malam tadi atau semalam, Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan takbir, tentang panduan sholat Idul Fitri. Ini jelas di situ, karena namanya sholat Idul Fitri ini ibadah Allah. Menurut sebagian besar para ulama, hukumnya memang sunat muakkad. Walaupun ada mengatakan fardu kifayah dan fardu ain, tapi dalam fatwa itu disebutkan hukum sholat Idul Fitri hukumnya sunat muakkad. Walaupun sunat muakkad berbeda dengan sholat sunat muakkad lainnya. Sholat rawatib, baik qabla maupun ba'diyah sholat fardu juga sunat muakkad. Tapi sesungguhnya sholat Idul Fitri, Idul Adha berbeda dengan sholat sunat lainnya ibadah Allah. Kalau sholat sunat lainnya, rawatib, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, disunnahkan kita sholat di rumah, baik dalam kondisi COVID maupun dalam kondisi tidak COVID. Tapi yang namanya sholat Idul Fitri, Idul Adha, disunnahkan kepada kita untuk sholat berjamaah, bahkan di lapangan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, memerintahkan kepada wanita haid, kepada anak gadis, kepada anak-anak yang tua dan muda, untuk tetap pergi ke lapangan. Walaupun tak salat, yang haid berdiri pada saf belakang melihat orang salat, mendengar khutbah. Begitu pentingnya salat Idul Fitri, berbeda dengan salat rawatib, berbeda dengan salat tahajud, berbeda dengan salat sunat lainnya. Karena Idul Fitri, Idul Adha itu adalah simbol syiar Islam. Oleh karena dalam fatwa ini jelas disebutkan di situ, kaum muslimin yang berbahagia, dalam fatwa nomor 28 2020 yang baru keluar sehari dua hari ini oleh MUI Pusat, yang sedang ditunggu oleh pemerintah dan Kementerian Agama, jelas bagi daerah-daerah zona merah yang tingkat penularan COVID-19 cukup tinggi, maka salat Idul Fitri silahkan dilaksanakan di rumah. Bagaimana caranya? Salat Idul Fitri di zona merah, di tingkat penularan yang sangat berbahaya, salat Idul Fitri di rumah, boleh berjamaah, boleh sendiri. Berjamaah gimana? Minimal 4 orang. Jadi salat Idul Fitri di rumah yang zona merah yang berbahaya 4 orang, 1 imam 3 makmum. Kalau ada anggota keluarga yang jadi khatib, silahkan jadi khatib. Ini dituntut nih, suami-suami, ayah-ayah dituntut jadi khatib di Idul Fitri tahun 2020 ini. Silahkan jadi khatib. Tapi kalau tak ada bisa jadi khatib, khatib tetap dua khutbah. Tidak ada bisa jadi khatib, cukup berjamaah saja Idul Fitri di rumah dengan minimal 4 orang. Kalau tak berjamaah bolehkah sendiri? Boleh sendiri Idul Fitri. Ini bagi daerah yang berbahaya, zona merah, tingkat penularannya sangat dikhawatirkan. Tetapi dalam fatwa nomor 28 2020 sudah dijelaskan, bagi negeri-negeri yang wabah virus COVID-19 masih terkendali, masih ada penurunan, kita melihat nanti di 1 Syawal bagaimana di Kabupaten Kampar ini, mudah-mudahan Pak Bupati, Ketua MUI Arif dalam melaksanakan ini insyaallah taala. Ya, kita melihat bagaimana kalau negeri-negeri yang masih terkendali tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan ataupun di masjid berjamaah, tapi dengan tingkat protokol kesehatan yang cukup tinggi. Bila perlu, dana yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk dana COVID ini disediakan untuk kaum muslimin dalam melaksanakan syiar Islam sholat Idul Fitri. Bila perlu, lapangan-lapangan masjid-masjid dijaga oleh aparat hukum, dijaga oleh Satpol PP, dipersiapkan pencuci tangan, dipersiapkan masker, dipersiapkan tikar sholat. Safnya jarang. Ini protokol kesehatan. Ini bagi daerah-daerah yang masih terkendali, karena yang namanya Idul Fitri itu adalah syiar umat Islam. Dalam hidup ini ada orang sholat sekali dalam sehari, ada yang sholat 5 kali sehari, itulah sholat fardu. Ada yang sholat sekali sehari, biasanya maghrib saja, karena maghrib tak berat. Ada pula orang Islam ini sholat sekali seminggu, itulah sholat Jumat. Ada pula orang Islam ini hanya sholat sekali setahun. Walaupun sunat hukumnya, Jumat tak nampak, sholat maghrib tak nampak, tapi Idul Fitri nampaknya. Ini hukumnya sunat muakkad, karena begitu pentingnya syiar Islam ini. Oleh karena itu dalam fatwa Majelis Ulama ini bagi negeri-negeri yang aman, kami tak menyebutkan karena ini mana negeri yang aman, apakah Kampar, Pekanbaru, Bengkalis, semua ini tergantung kepada pemerintah daerah setempat, kepada bupati, wali kota, gubernur. MUI kita hanya memberikan fatwa dan saran ibadah Allah. Kemudian terakhir dalam fatwa ini juga dijelaskan bagaimana takbir. Hendaklah baik di zona merah maupun zona hijau, daerah berbahaya tidak berbahaya, hendaklah kumandang